Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dengan saya Aura Nirmala, NIM G002564 dari kelompok B7. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan anatomi blok 2.3. Nah, jadi topiknya ada laporan 1 sama laporan 2. Nah, jadi kita mulai dari laporan pertama terlebih dahulu, di mana terdapat sebuah kasus, yaitu Pak Harjo, seorang pria berusia 68 tahun, datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang makin lambat, kaku pada otot, dan tangan kanannya sering bergetar sendiri saat sedang santai. Dokter mendiagnosis Pak Harjo menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak pusat kendali gerak motorik di otak. Nah, pertanyaannya adalah, pertama, penyakit Parkinson berkaitan erat dengan kerusakan substansia nigra. Nah, jelaskan letak anatomis dari substansia nigra. Terus yang kedua itu adalah substansia nigra adalah bagian dari sistem ganglia basalis. Nah, jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis. Terus yang ketiga itu substansia nigra berada di area batang otak. Nah, jelaskan secara berurutan anatomi penyusun batang otak, yaitu truncus encephalitis. Oke, kita mulai dari yang poin A terlebih dahulu, yaitu letak anatomis dari substansia nigra. Nah, jadi substansia nigra itu dia letaknya ada di antara crus cerebri sama di antara crus cerebri dengan tegmentum mesencepali. Nah, ini adalah substansia nigra. Nah, jadi substansia nigra itu kan nukleus motorik yang besar, dan dia tuh warnanya tuh gelap karena ada pigmen melanin yang di dalam badan sel sarafnya. Nah, jadi substansia nigra itu komponen yang penting pada sistem motorik ekstrapiramidal, dan dia nanti memiliki hubungan sama ganglia basalis. Nah, substansia nigra sendiri dia tuh terdiri atas pars compacta sama pars reticularis. Nah, nanti yang menghasilkan pigmen neuromelanin itu adalah pars compacta. Terus selanjutnya ini adalah letak dari substansia nigra, di mana ini terlihat dari caudal. Itu substansia nigra kan letaknya di mesencephalon. Nah, ini kalau dilihat pada lateral, ini dia di mesencephalon, di yang superior. Nah, terus ini kalau kita lihat dari atas. Nah, selanjutnya yang poin kedua, yaitu struktur anatomi penyusun ganglia basalis. Itu dia penyusun ganglia basalis itu kan dia terdiri dari striatum dan juga nukleus lentiformis. Nah, jadi striatum sendiri dia tuh terdiri dari putamen sama nukleus caudatus. Terus kalau nukleus lentiformis itu dia terdiri dari putamen sama globus pallidus. Nah, nanti putamennya tuh di lateral, sedangkan globus pallidus tuh di medial. Nah, jadi nukleus caudatus sendiri kita mulai dari yang striatum terdiri dari putamen sama nukleus caudatus. Nah, nukleus caudatus itu dia bentuknya tuh lengkung, terus juga kaputnya tuh di ujung anterior, dan nanti bakal mengecil di posterior sebagai cauda. Nah, terus kaput nukleus caudatus itu bakal menunjukkan dirinya tuh ke dalam putamen. Sedangkan yang cauda nukleus caudatus itu dia bakal berakhir di kompleks amygdaloideum. Nah, selanjutnya kita bakal bahas yang nukleus lentiformis. Jadi dia kan tadi terdiri dari putamen pada lateral dan globus pallidus tuh di medial, yang nanti dipisahkan oleh lamina medullaris externa. Terus selain itu juga terdapat corpus amygdaloideum yang nanti dia tuh berikatan berhubungan sama nukleus caudatus. Nah, corpus amygdaloideum itu dia berhubungan dengan sistem limbik. Terus dia berhubungan erat dengan uncus pada gyrus hippocampus. Nah, terus ada claustrum juga, di mana dia tuh lamina griacea tipis di antara putamen dan insula. Nah, jadi ini apabila kita lihat pada potongan horizontal di cerebrum, di mana ini adalah nukleus caudatus. Nah, nanti dia kan cauda dari
kauda dari nukleus caudatus itu kan akan berakhir di putamen. Nah, terus nanti putamen itu juga sama globus pallidus itu kan membentuk nukleus lentiformis. Nah, globus pallidus itu nanti dia berperan pada jalur direct sama jalur indirect. Nah, terus ini terlihat juga claustrum tadi yang lamina grisea yang memisahkan insula sama di antara putamen sama insula. Nah, selanjutnya kita lihat pada kita lihat nukleus caudatus apabila tampak secara lateral, di mana ini adalah kaput dari nukleus caudatus, terus ini adalah korpusnya. Nah, nanti dia ini adalah kayak ekornya gitu, yang nanti dia bakal berakhir di korpus amigdala. Nah, terus ini di sini adalah nukleus lentiformis, di mana dia nanti terdiri dari globus pallidus sama putamen. Nah, selanjutnya ini nanti nukleus lentiformis itu juga nanti bakal berhubungan sama talamus. Nah, terus poin ketiga itu adalah anatomi penyusun dari batang otak. Jadi urutan penyusun dari batang otak sendiri itu ada mesencephalon, terus ada pons yang dia menghubungkan antara mesencephalon sama medula oblongata yang paling inferior di batang otak. Nah, selanjutnya kita ke laporan kedua, di mana terdapat sebuah kasus, yaitu Pak Joko, seorang pria berusia 60 tahun, tiba-tiba mengalami pusing berputar yang sangat hebat. Nah, penglihatan ganda dan kesulitan menelan saat keadaan makan siang. Nah, ia juga merasakan separuh badan kirinya tuh mendadak lemas, terus keluarga segera membawanya ke IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan kepala, dokter mendiagnosis Pak Joko mengalami stroke batang otak akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Nah, jelaskan sistem vaskularisasi circulus arteriosus Willisi. Lalu poin kedua, jelaskan anatomi 3 bagian utama penyusun struktur anatomi batang otak. Terus poin ketiga adalah jelaskan nervus cranialis apa saja yang nukleus atau tempat keluarnya tuh terletak di bagian pons. Nah, jadi kita mulai dari sistem vaskularisasi di circulus arteriosus Willisi. Nah, jadi dia tuh terdapat arteri cerebri anterior, di mana nanti mereka tuh bakal dihubungkan dengan arteri communicans yang anterior. Nah, terus di sini nanti dia akan berlanjut ke arteri carotis interna, terus ini juga ke arteri carotis interna. Nah, nanti dia ke arteri cerebri media. Terus ini nanti antara arteri cerebri media yang dextra dan sinistra itu nanti dia juga dihubungkan oleh arteri communicans yang posterior. Terus nanti dia bakal ke arteri cerebri posterior. Nanti mereka bakal menyatu terus ke arteri basilaris. Nah, nanti di arteri basilaris itu dia bakal bercabang lagi menjadi 2 arteri vertebralis gitu. Nah, di mana nanti ini di sini nanti ada arteri inferior anterior cerebelli, terus yang di inferiornya itu ada yang ini arteri inferior posterior cerebelli. Nah, ini jadi nanti circulus arteriosus Willisi itu dia nanti yang bakal berperan di terutamanya tuh di batang otak, di mana ini nanti dari mesencephalon terus nanti menuju ke medula oblongata. Nah, selanjutnya 3 struktur utama anatomi penyusun dari batang otak sendiri, di mana batang otak itu kan dia terdiri dari mesencephalon, pons farolli sama medula oblongata. Nah, yang mesencephalon itu dia nanti terdiri dari pedunculus cerebri, terus juga ada tectum mesencephaly, terus ada aqueductus mesencephaly. Nah, kalau pons farolli dia terdiri dari pars basilaris sama pars tegmentalis. Sedangkan yang medula oblongata itu dia ada yang aspek interna sama aspek eksternal. Nah, jadi pertama kita bakal membahas mengenai mesencephalon.
Nah, jadi mesencephalon sendiri itu dia terdiri dari pedunculus cerebri. Di mana pedunculus cerebri dia tuh terdiri dari crus cerebri sama tegmentum mesencepali yang mereka tuh bakal dipisahkan sama substansia nigra. Nah, jadi crus cerebri itu dia nanti seperlima lateralnya itu dia terdapat serabut fibre temporopontinus, terus juga ada fibre cerebrobulbares yang lateral sama yang fibre portiopontinus. Nah, kalau yang 3/5 mediolateralnya dia tuh terdiri dari yang fibre yang corticospinalis atau tractus piramis ya. Terus kemudian yang 1/5 medialnya dia tuh terdiri dari fibre corticopontinus, terus juga ada fibre yang corticobulbares yang medial. Nah, terus di tegmentum mesencepali itu nanti struktur yang tampak paling jelas itu disebut sebagai nukleus Ruber, di mana Ruber sendiri itu berarti warnanya merah. Yang pada preparat segar itu nanti dia berwarna merah karena dia mengandung verum. Nah, terus selain itu juga tuh dia terdapat lemnicus lateralis yang nanti dia bakal berhubungan sama masuk ke colliculus inferior nanti untuk jaras pendengaran. Nah, colliculus inferior sendiri itu dia menjadi stasiun relay untuk jaras pendengaran. Terus selanjutnya itu ada tectum mesencepali, di mana dia tuh terdiri dari 2 pasang colliculus inferior sama colliculus yang superior. Nah, jadi tectum mesencepali itu berperan sebagai pusat integrasi sensori motor visual. Terus ada aqueductus mesencepali, di mana dia itu menghubungkan antara ventriculus tertius sama ventriculus quadratus. Nah, sebenarnya ini tambahan aja di sini tuh di antara pedunculus cerebri atau lebih tepatnya di antara crus cerebri itu terdapat fossa interpeduncularis. Jadi nanti fossa interpeduncularis itu juga merupakan tempat keluarnya dari nervus ke-3, nanti membentuk alur yaitu sulcus nervi oculomotori. Nah, selanjutnya itu pada pons kita mulai dari pars basilaris terlebih dahulu, di mana ini adalah pons. Nah, nanti di sini ada sulcus basilaris. Terus nanti di pars basilaris itu dia terdapat sulcus bulbopontinus. Di sebelah sini itu nanti tempat keluarnya dari nervus ke-6 atau nervus abducens. Nah, terus di sini juga terdapat pedunculus cerebellum medial atau yang disebut sebagai brachium pontis. Terus juga itu tempat keluarnya nervus ke-5 atau nervus trigeminus. Terus selanjutnya nanti di nervus Nah, selanjutnya pokoknya itu nanti juga di pons tuh menjadi tempat keluarnya nervus ke-7 sama 8 di angulus cerebellopontinus. Nah, kalau di sini tuh di angulus cerebellopontinus nggak terlihat. Nah, selanjutnya kita bakal membahas yang pars tegmentalis, di mana yang pars tegmentalis itu dia nanti ada colliculus facialis, terus ada colliculus facialis, terus ini ada striae medullaris, terus juga ini ada sulcus limitans di sebelah sini di lateral, terus juga ada ini sulcus medianus yang posterior. Nah, selanjutnya kita bakal membahas ini di colliculus facialis. Di sini tadi colliculus facialis itu ada genu interna dari nervus facialis. Kalau di sama ini nucleus nervi abducens. Terus di striae medullaris itu dia nanti tempat dari tempat nucleus
tempat nukleus vestibularis, terus juga trochlearis sama salivatorius. Terus selanjutnya yang medula oblongata, di mana dia kan ada aspek eksterna atau superficial sama aspek interna. Jadi kita bakal membahas yang aspek eksterna, di mana dia ada yang dorsal sama ventral. Nah, jadi dorsal dari medula oblongata itu dia terdiri dari trigonum nervus hypoglossi, terus di bawahnya sini ada trigonum nervus vagi. Nah, trigonum nervus hypoglossi sama trigonum nervus vagi itu nanti berperan sebagai pusat vasomotor di kardiorespi. Nah, terus ada fasciculus cuneatus yang lateral, itu nanti dia berperan sebagai mengatur somatosensorik pada ekstremitas atas. Sedangkan yang medial ini kan ada fasciculus gracialis. Nah, itu nanti dia berperan untuk somatosensorik pada ekstremitas yang bawah. Terus selanjutnya tuh struktur lainnya tuh ada sulcus medianus posterior, terus nanti ini ada tuberculum gracilis di atas ini, terus ini yang tuberculum cuneatum. Nah, selanjutnya ini sulcus posterolaterales. Sulcus posterolaterales di sini tuh nanti dia bakal dilewati oleh nervus 9, 10, 11. Nah, selanjutnya tuh yang tampak ventral, di mana dia tuh ada oliva, dia tuh penonjolan dari pendesakan nukleus olivarius yang inferior. Terus ada piramis, itu penonjolan dari pendesakan tractus piramis. Terus kemudian di sini ada fissura mediana anterior di tengah sini. Terus nanti ada sulcus ventrolateral. Terus di sini ada decussatio pyramidum, yaitu memisahnya tractus pyramidum. Nah, selanjutnya ini nanti dia tuh jadi tempat keluarnya nervus. Ada di sini nanti ada nervus 9, glossopharyngeus, terus ada nervus 10, nervus vagus, terus ada nervus 11, nervus hypoglossus, sama nervus 12 yaitu nervus accessorius. Nah, terus kita bahas yang aspek interna, di mana dia tuh ada kompleks nuklear yang olivarius, terus juga ada nukleus ambigus yang motorik. Ini nukleus ambigus itu di sini, itu dia nukleus somatik motorik dari nervus 9, 10, dan 11. Terus ada nukleus yang tractus solitarius sensorik. Di sini itu nanti nervus 8, 9, dan 10. Terus ada nukleus dorsalis nervus vagus. Terus ini nukleus yang nervus hypoglossus. Nah, terus kita bakal membahas nervus cranialis yang keluar dari pons. Jadi nervus cranialis yang keluar dari pons itu dia ada nervus trigeminus, nervus 5, terus nervus abducens, nervus 6, terus nervus facialis, nervus 7, sama nervus 8 vestibulocochlearis. Nah, jadi nanti nervus kelima itu dia bakal keluar di brachium pontis, terus atau di brachium pontis. Terus nanti yang nervus ke-6 itu bakal keluar di sulcus bulbopontinus. Terus nanti nervus 7 sama 8 itu bakal keluar di angulus cerebropontinus atau pontocerebellaris. Nah, selanjutnya terakhir kita bakal membahas mengenai fungsi-fungsi dari keempat nervus cranial tadi yang keluar dari pons. Itu dia dimulai dari nervus trigeminus. Jadi kan dia nervus trigeminus itu kan modalitasnya itu adalah general sensorik afferent, di mana nanti dia berperan untuk menginervasi sensorik dari 3 cabang nervus trigeminus pada seluruh situs facialis. Jadi kan cabangnya ada nervus ophthalmicus cabang pertama, di mana itu nanti menginervasi mata, konjungtiva, cavitas nasinalis, sinus frontalis, dura mater fossa cranialis anterior, kulit dan rambut kepala bagian anterior, palpebra superior, serta pars superioris tentorium cerebelli. Terus
cabang kedua itu adalah nervus maxillaris, yaitu dia nanti menginervasi durameter pada fossa cranialis media, nasofaring, palatum, cavitas nasalis, sinus maxillaris, dan palpebra inferior. Terus cabang ketiga itu nervus mandibularis, itu situs facialis inferior, meatus acousticus externus, pars anterior auricula externa, fossa temporalis, terus 2/3 anterior lingua, mandibula, dan durameter pada fossa cranialis media. Terus nanti yang somatic visceral efferent itu nanti dia menginervasi musculus temporalis, musculus masseter, terus musculus pterygoideus medialis et lateralis, musculus tensor tympani, musculus tensor veli palatini, dan musculus mylohyoideus. Terus nanti yang nervus ke-6 atau nervus abducens itu kan dia general somatic efferent, nanti dia bakal menginervasi musculus rectus lateralis. Terus nervus ke-7 yaitu nervus facialis, nanti kan ada dia modalitasnya itu adalah general somatic efferent, di mana dia tuh menginervasi sensorik dari meatus acousticus externus. Terus yang somatic visceral efferent itu nanti berperan pada pengecapan dari 2/3 lidah. Terus yang general visceral efferent itu berperan pada inervasi glandula lacrimal, glandula submandibular, dan glandula sublingual, serta membrana mucosa cavitas nasalis dan palatum mole. Terus yang spesial visceral efferent itu nanti berperan untuk menginervasi sebagian besar muskuli pada situs facialis, otot-otot mimik wajah, dan kulit yang berasal dari derivat arcus brachialis 2, serta musculus stapedius dan musculus stylohyoideus. Terus nervus ke-8 yaitu nervus vestibulocochlearis, itu kan dia spesial somatic efferent. Nah, itu dia nanti berperan pada divisi vestibuler dan juga divisi cochlearis. Nah, nanti divisi vestibuler itu dia berperan sebagai impuls sensorik, terus nanti divisi cochlearis itu impuls sensorik dari pendengaran. Kalau tadi yang vestibuler kan pada keseimbangan. Nah, selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.